Halo semua mahasiswa Food Safety. Pada sesi kali ini, Food Safety pagi hari, saya akan menjelaskan materi mengenai HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Sebagai pendahuluan, HACCP pertama kali dikenal pada tahun 1960. Pada masa itu, perusahaan Pillsbury bekerja sama dengan NASA untuk mengembangkan makanan dengan jaminan aman 100%. Para astronot perlu mendapatkan makanan dengan jaminan aman karena bila makanan mereka tidak aman, hal itu bisa menimbulkan kerepotan saat para astronot menjalankan ekspedisi keluar angkasa yang memakan waktu hingga berminggu-minggu. Selain daripada itu, makanan yang tidak aman bisa mengancam nyawa para astronot. Kemudian, perkembangan selanjutnya, pada tahun 1971, Pillsbury mengenalkan dan mengadakan pelatihan program HACCP kepada Badan Food and Drug Administration atau FDA untuk melakukan program HACCP dan menerapkan program HACCP pada makanan berkaleng dengan asam rendah. Kemudian, pada tahun 1972, HACCP telah benar-benar sukses diterapkan pada makanan kaleng berasam rendah. Perkembangan pada masa saat ini, HACCP telah diterapkan pada berbagai macam industri makanan, hotel, restoran, dan juga catering pada seluruh negara di dunia. Jadi HACCP itu ada prinsip-prinsip dan aturan yang bersifat baku, sehingga dimanapun negaranya, entah itu di Indonesia, ataupun di Belanda, ataupun di Malaysia, HACCP berisi aturan yang sama, prinsipnya sama. Pada slide terdapat gambar industri makanan yang menerapkan program HACCP. Dan industri makanan yang menerapkan program HACCP akan mendapatkan sertifikat sistem HACCP seperti pada slide. Nah, selain industri makanan, pengolah makanan atau penjamah makanan yang mendapatkan training HACCP bisa memperoleh sertifikat dari lembaga yang mengadakan pelatihan mengenai HACCP. Nah, tentu saja sertifikat HACCP ini sangat berguna ya untuk bukti seseorang sudah memiliki kompetensi, sehingga kalau orang sudah memiliki kompetensi, memiliki sertifikat, bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau pindah kerja di tempat yang lebih baik. Nah, ketika kita belajar mengenai HACCP, ada kosakata yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah hazard. Hazard atau bahaya merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit kepada konsumen. Kemudian ada istilah critical control point atau titik kendali kritis, atau kita singkat saja CCP untuk memudahkan kita dalam belajar. Suatu CCP adalah suatu tindakan atau langkah di mana digunakan untuk mengendalikan atau mencegah atau mengeliminasi suatu bahaya. Nah, kemudian program HACCP itu merupakan program yang sederhana atau simple, kemudian tersistematik. Jadi di sini sistematik artinya ada aturan yang baku, ada 7 prinsip yang dilakukan, kemudian
Prinsip tersebut sifatnya logis atau masuk akal. Kemudian, program HACCP itu sifatnya adalah pencegahan bahaya. Nah, sehingga HACCP efektif untuk mencegah atau menemukan suatu bahaya makanan sehingga bahaya tersebut dapat dikontrol ataupun dieliminasi. Nah, pada gambar ada produk di mana perusahaannya mengadopsi sistem HACCP sehingga pada produknya terdapat logo HACCP. Kemudian industrinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian definisi HACCP. Sebenarnya HACCP itu apa? Suatu jalan untuk mengontrol proses produksi makanan dan memastikan bahwa makanan yang dihasilkan adalah aman. Kemudian kalau kita simpulkan HACCP secara sederhananya, dan di sini menurut Badan Food and Drug Administration, HACCP merupakan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkontrol bahaya keamanan pangan. Pada program HACCP, ketika kita mau mengadopsi sistem HACCP, ada langkah awal yang harus kita lakukan. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah pembentukan tim HACCP, deskripsi produk, kemudian mengidentifikasi intended use and consumers of food. Yang keempat, develop flow diagram, verify flow diagram. Nah, yang pertama, pembentukan tim HACCP. Saat kita ingin membentuk tim HACCP, maka diperlukan untuk merekrut orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai hal-hal berikut, seperti pengetahuan bahan baku, pengetahuan quality assurance, kemudian pengetahuan mengenai teknik operasional, pengetahuan mengenai peralatan apa saja yang diperlukan pada proses pembuatan makanan yang sesuai dengan kaidah keamanan pangan, kemudian pengetahuan mengenai proses produksi, tentang produk akhir yang dihasilkan, tentang bahaya-bahaya yang mungkin mencemari proses produksi, dan juga tentang lingkungannya, seperti bangunan dan tempat-tempat sekitarnya. Kemudian untuk pendeskripsian produk, pada deskripsi produk yang perlu kita list adalah nama produk, ingredient, karakteristik produk akhir, metode pengawetan, kemudian kondisi penyimpanan, metode distribusi, umur simpan, dan spesial labeling lainnya. Langkah awal dalam program HACCP yang kedua adalah mengidentifikasi intended use. Maksud intended use di sini adalah saran penggunaan produk untuk kalangan siapa saja, atau produk tersebut tidak boleh untuk kalangan siapa saja. Misalnya, cakupan the intended use pada suatu produk. Yang pertama, produk ini tidak boleh dikonsumsi untuk orang yang terkena penyakit diabetes. Yang kedua, produk ini mengandung pemanis buatan sehingga tidak boleh dikonsumsi wanita hamil. Atau misalnya, produk ini tanpa laktosa, dapat dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance. Nah, kemudian langkah awal yang ketiga adalah mengembangkan diagram alir proses produksi. Nah, pada langkah ini berisikan detail proses produksi
mulai inspeksi, transportasi, penyimpanan, penundaan proses, dan juga hasil jadinya. Kemudian juga berisikan input proses seperti bahan baku yang digunakan, kemudian bahan setengah jadinya apa. Nah, kemudian tentang outputnya mengenai bahan akhir, kemudian limbahnya. Kemudian untuk langkah awal yang ketiga adalah verifikasi diagram akhir. Hal ini dilakukan oleh tim HACCP. Pada verifikasi diagram alir berisikan validasi apakah proses produksi itu sudah benar-benar efektif dan efisien. Kalau belum efektif dan efisien, boleh dilakukan modifikasi proses produksi. Nah, observasi apakah proses produksi sudah belajar efektif dilakukan dengan pengambilan sampel ataupun dengan wawancara bagian terkait. Setelah melakukan langkah preliminary, kemudian lakukan 7 basic principle atau prinsip dasar HACCP. Yang pertama, analisis bahaya. Yang kedua, identifikasi critical control point atau dalam bahasa Indonesia titik kendali kritis atau kita singkat saja CCP. Yang ketiga, penentuan critical limit atau batas kritis. Yang keempat, pemantauan critical control point atau CCP. Yang kelima, penentuan tindakan koreksi. Yang keenam, penyimpanan dokumen. Yang ketujuh, verifikasi sistem HACCP. Untuk prinsip yang pertama atau step 1, analisis bahaya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bahaya yang bisa mengkontaminasi bahan makanan. Ada bahaya mikroba yang sangat sering mengkontaminasi makanan. Misalnya karena pemanasannya kurang cukup atau memang bahan awal yang digunakan itu mutunya tidak bagus. Kemudian ada bahaya fisika dan bahaya kimia. Kemudian pada prinsip analisis bahaya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendata semua step atau langkah proses produksi di mana bahaya bisa terjadi. Contoh step proses produksi adalah penerimaan bahan baku, pemasakan makanan, dan juga penyajian makanan. Kemudian, langkah yang harus dilakukan setelah mendata proses produksi adalah tentukan bahaya yang mungkin mencemari proses produksi. Contohnya kontaminasi biologi atau kontaminasi mikroorganisme, ada bakteria, virus, protozoa. Kemudian kontaminasi fisik, misal kontaminasi rambut atau staples atau pecahan kaca. Kemudian juga mungkin saja kontaminasi kimia, ada deterjen yang pembersihannya kurang baik, kemudian ada sanitizer, di peralatannya masih ada sanitizernya, atau mungkin residu pestisida. Kemudian prinsip yang kedua atau langkah yang kedua dalam program HACCP adalah identifikasi critical control point atau CCP. Titik kendali kritis merupakan sebuah tindakan untuk mengontrol bahaya.
Setiap poin atau tindakan pada proses produksi di mana bahaya dapat ditekan atau dikontrol ataupun dieliminir merupakan suatu critical control point atau titik kendali kritis. Nah, untuk simpelnya, contoh critical control point adalah pemanasan dengan waktu tertentu dengan suhu tertentu untuk membunuh mikrobia patogen. Pendinginan makanan untuk menghambat organisme bahaya. Kemudian, penurunan pH untuk mengontrol pertumbuhan mikroba atau mencegah toksin tertentu. Prinsip yang ketiga dari HACCP adalah menentukan critical limit atau batas limit. Tentukan nilai atau level sasaran yang harus dipenuhi untuk setiap CCP agar bahaya dapat dihilangkan atau dikendalikan. Jadi, suatu batas kritis atau critical limit merupakan suatu nilai atau angka yang bisa diukur dengan alat tertentu atau suatu nilai yang bisa diukur standarnya. Jadi, misalnya, secara simpel, contoh batas kritis adalah waktu pemasakan dari daging sapi, kemudian suhu pemasakan daging sapi, kemudian suhu daging yang harus diraih pada saat pemasakan. Di sini suhu daging yang aman untuk dikonsumsi apabila pemasakannya dilakukan sampai daging sapinya bersuhu 74 derajat Celcius. Paling tidak suhu 74 derajat Celcius pada internal daging sapi itu 15 detik. Jadi dari kalimat yang telah saya rangkai tadi, yang merupakan batas kritis adalah 74 derajat Celcius dan waktu 15 detik. Prinsip yang keempat dari HACCP adalah monitoring critical control points. Nah, jadi pemantauan batas kritis sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa CCP tetap pada batas kritisnya. Kegagalan dalam mengontrol CCP sehingga CCP berada di luar batas kritis menyebabkan produk akhir tidak layak dikonsumsi karena tidak aman dan berpotensi menyebabkan foodborne disease. Nah, kegiatan monitoring biasanya dilakukan pada hal-hal berikut ini. Pengecekan suhu pemasakan, pengecekan suhu refrigerator, pengecekan suhu bahan baku awal, misalnya bahan bakunya itu termasuk ke dalam high risk food, misalnya ayam, telur, atau misalnya daging sapi. Kemudian observasi visual. Di sini contoh observasi visual adalah observasi mengenai kebersihan personal hygiene. Observasi mengenai cara bekerja pengolah makanan. Kemudian uji organoleptik atau uji cita rasa. Pengecekan rotasi stok. Jadi untuk rotasi stok itu bahan yang awal dibeli harus digunakan terlebih dahulu dan bahan yang
terakhir dibeli, maka penggunaannya juga di akhir atau dikenal dengan istilah first in, first out. Kemudian pemantauan dari batas aman. Kemudian monitoring juga bisa berupa supervisi dari supervisor kepada operator produksi. Kemudian prinsip yang kelima dari HACCP adalah penentuan tindakan koreksi. Nah, untuk tindakan koreksi ini harus bisa membawa CCP yang semula di luar batas kritis menjadi sesuai batas kritis atau aman. Tentukan tindakan koreksi yang perlu diambil ketika batas kritis tidak dapat dipenuhi. Nah, contoh dari tindakan koreksi diantaranya apabila CCP proses pemanggangan roti suhunya tidak bisa dicapai sesuai standar, maka tindakan koreksinya adalah memanggang kembali roti tersebut hingga suhunya bisa dicapai sesuai standar. Pada proses produksi bisa saja terjadi kesalahan dalam pemenuhan batas kritis. Hal ini bisa terjadi karena alatnya rusak, seperti itu. Sehingga tindakan koreksi yang bisa diambil adalah membenarkan peralatan yang rusak. Kemudian pengesetan kembali suhu untuk memanggang. Nah, namun apabila suhu pemanggangan tidak bisa dicapai atau dipenuhi, maka produk tersebut perlu di-reject dan tidak boleh diedarkan kepada konsumen. Kemudian prinsip yang keenam dari program HACCP adalah menyimpan dokumen. Rencana HACCP dan hasilnya harus selalu didokumentasikan. Penerapan setiap langkah preliminary dan setiap prinsip HACCP juga perlu didokumentasikan. Adanya dokumentasi dapat meminimalisir kesalahan ulang dalam proses produksi. Dan adapun jika tetap terjadi kesalahan, maka karyawan atau supervisor atau manajemen bisa mengambil tindakan koreksi secara cepat untuk mengatasi kesalahan dalam proses produksi. Beberapa contoh dokumentasi adalah checklist penerimaan barang, penjadwalan sanitasi, penyimpanan suhu dalam setiap proses produksi, pengontrolan serangga dan hewan pengganggu, dan juga dokumentasi pelatihan karyawan. Ini adalah contoh dari dokumentasi. Jadi sebuah SOP juga merupakan dokumentasi. Kemudian juga daftar supplier itu juga merupakan sebuah dokumentasi, sehingga seharusnya kalau ada bahan yang asalnya bukan dari pemasok resmi, seharusnya tidak boleh digunakan dalam proses produksi karena khawatir produk yang dihasilkan tidak standar. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah verifikasi sistem HACCP.
Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang dapat menunjukkan bahwa HACCP terlaksana dengan baik. Pengujian mikroba, sensori, dan kimia dapat menunjukkan bahwa HACCP telah diterapkan dengan baik. Contoh lain dari verifikasi adalah analisis ilmiah atau teknik untuk menunjukkan bahwa batas kritis dari CCP telah dipenuhi. Pengukuran analisis ilmiah ini diantaranya pengukuran suhu menggunakan termometer, pengukuran pH menggunakan pH meter. Verifikasi juga dilakukan dengan pengambilan sampel dan analisis. Sampel diambil secara acak dan dapat mewakili produk keseluruhan. Misalnya, pengambilan sampel bahan baku dan sampel akhir diambil secara acak. Kemudian, contoh dari verifikasi lainnya adalah peraturan pemerintah. Contohnya ada kunjungan dari Badan BPOM atau Sukovindo dan juga BSN terkait dengan penerapan HACCP. Pada slide ada ilustrasi penerapan HACCP pada proses pemasakan ayam panggang. Nah, pada gambar misalnya, di sini pada proses penerimaan ayam, maka bahaya yang bisa timbul adalah kontaminasi bakteri secara alami. Critical control point-nya adalah penerimaan ayam pada bagian QC terima barang. Kemudian batas kritisnya adalah adanya COA atau Certificate of Analysis dari supplier. Di situ misalnya tertera angka salmonellanya 0. Kemudian tindakan monitoring yang bisa dilakukan adalah pengecekan kualitas ayam mentah, dan apabila batas kritisnya tidak dicapai, jadi misalnya tidak ada COA atau Certificate of Analysis, maka reject bahan baku yang perlu dilakukan. Contoh yang lainnya adalah pada proses pendinginan di refrigerator. Bahaya yang mungkin timbul adalah kontaminasi bakteri, sehingga tindakan kontrol yang perlu dilakukan adalah penggunaan suhu dingin dan juga lamanya waktu penyimpanan. Batas kritis dari pendinginan adalah 4 derajat Celcius, kemudian lama penyimpanan maksimal 2 hari. Monitoringnya adalah dengan pemantauan suhu lemari es. Tindakan yang perlu dilakukan bila suhu kulkas tidak 4 derajat Celcius adalah memperbaiki termostat, atau misalnya penyimpanan ayamnya lebih dari 2 hari pada lemari es, maka perlu dibuang. Seperti itu. Nah, contoh penerapan HACCP lainnya pada proses pemanggangan ayam, maka bahaya yang dapat timbul adalah kontaminasi bakteri. Kemudian tindakan kendali kritis yang perlu dilakukan adalah penggunaan suhu kulkas untuk menyimpan, kemudian
pada proses pemanggangan ayam, bahaya yang mungkin timbul adalah kontaminasi bakteri. Kemudian tindakan kendali kritis yang perlu dilakukan adalah pemanggangan pada oven. Kontrol limitnya adalah suhu oven 163 hingga 177 derajat Celcius. Kemudian monitoringnya, pengukuran suhu oven. Tindakan koreksi bila suhu ovennya tidak sesuai adalah memperbaiki termostat. Kemudian tindakan kendali kritis lainnya adalah menerapkan personal hygiene, sanitasi, dan juga suhu dari daging ayam itu sendiri. Kalau tadi suhu ovennya adalah 163 hingga 177 derajat Celcius, maka suhu internal daging ayamnya 80 derajat hingga 85 derajat Celcius. Kemudian untuk pemantauan pada personal hygiene dilakukan dengan observasi, untuk sanitasi dilakukan dengan observasi, dan temperatur dari ayam itu sendiri dilakukan dengan pengecekan suhu internal daging ayam. Nah, di sini tindakan koreksinya, kalau misalnya ya setelah dilakukan observasi ternyata personal hygiene-nya masih jelek, disuruh cuci tangan kembali, atau misalnya disuruh mengganti pakaian yang lebih bersih atau menggunakan penutup kepala. Kemudian untuk peralatan yang masih kurang bersih dilakukan pencucian ulang dan sanitasi ulang. Nah, kemudian setelah selesai memasak misalnya ya, suhu ayamnya kok ternyata tidak tercapai suhu 82 derajat hingga 85 derajat Celcius, maka dilakukan pemasakan berlanjut hingga suhu daging ayam mencapai 82 hingga 85 derajat Celcius. Kemudian jika sudah tercapai, ambil ayam tersebut dari oven. Ini adalah contoh lainnya dari HACCP pada proses pencairan ayam dari freezer. Bisa dipelajari sendiri ya. Nah, kemudian untuk keberhasilan suatu program HACCP perlu adanya training employee atau pelatihan kepada karyawan mengenai pengenalan HACCP, dan juga training tersebut perlu diadakan secara berulang-ulang agar ingatan karyawan itu tidak hilang, sehingga HACCP dapat dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus. Nah, ini ya, apabila semua karyawan mengerti mengenai pentingnya HACCP, maka kerugian pada suatu industri atau pada suatu restoran atau pada suatu hotel itu bisa dieliminir karena menghindari adanya reject barang dan penarikan barang dari masyarakat. Kemudian untuk keberhasilan HACCP tadi ada manajemen education. Jadi selain karyawan, dari top manajemen, middle management, dan sampai karyawan yang paling bawah perlu mengetahui prinsip HACCP dan mendapatkan edukasi seputar HACCP. Nah, apabila higher manajemennya sudah paham betul, bisa memberi pelajaran pada bagian di bawahnya, sehingga bagian higher management, middle management, top management benar-benar berkomitmen untuk menggunakan konsep HACCP. Kemudian langkah operasional. Manajemen boleh memodifikasi proses produksi jika dirasa kurang efektif.
Kemudian setiap karyawan harus mempunyai motivasi untuk melakukan HACCP plan. Misalnya di sini motivasi kalau karyawan paling rendah, kalau misalnya tidak menerapkan HACCP dengan baik bisa di SP seperti itu. Atau ada peringatan tertulis ataupun peringatan secara teguran dari supervisor. Kemudian setiap karyawan harus terlibat. Kemudian manajemen harus memberikan petunjuk, tidak memerintah. Karyawan harus menerapkan HACCP pada waktu lama, jadi tidak hanya di awal saja, tapi secara terus-menerus. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menulis chat di kolom diskusi pada Food Safety Course pada web Moodle, atau kalian bisa menghubungi saya langsung lewat WA atau Line, di mana Line-nya sudah ada ya di Line Group, bisa menghubungi secara pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.